Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nadhiran walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala Rasulullah innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ibadah kita di siang ini dengan meningkatkan rasa serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sudah berada di tempat yang terhormat dan mulia ini, memenuhi seruan ilahi, melaksanakan ibadah di hari yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap gerak dan langkah kita, niat dan amal soleh kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sejahtera selalu kita permohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita selalu menjadi pengikut Rasul yang setia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, 15 abad yang lalu telah hadir seorang manusia pilihan, seorang yang dipilih dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi terakhir, nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau adalah sengaja dipersiapkan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, dan tidak ada lagi nabi-nabi sudah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku dirinya sebagai nabi di mana saja mereka berada, itu berarti nabi palsu, karena yang mengangkat nabi atau rasul adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya atau manusia yang mengangkat nabi itu. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad ini yang dipersiapkan oleh Allah telah membawa dinul Islam, agama yang mulia, agama yang sempurna, di mana Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabinya, para rasulnya, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai pada Nabi Isa, dan sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah dan rahmat Allah untuk manusia sepanjang masa, dan dijamin bagi para pemeluknya, bagi para penganutnya, mereka akan sejahtera lahir batin dan selamat di dunia, selamat di akhirat, ditempatkan di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan Maulid 15 abad yang lalu, kita diingatkan oleh dinul Islam kita
bahwa Islam adalah agama Allah, bukan buatan manusia, bukan produk manusia. Dan yang mengangkat Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan bahwa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama hanya satu, yaitu Islam. Dan bertuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Saleh, terus sampai Nabi Isa, semuanya sama beragama Islam dan satu akidah, bertuhan pada Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita umat Islam diberi kesempatan untuk berislam, diberi dinul yang hak ini, agama yang hak ini, agama yang sempurna, yang kita gali kebenarannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin kita perluas, semakin kita berdalam, kita semakin yakin. Nah, karena ini agama Allah, pasti apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, yang Nabi sampaikan melalui hadisnya, pasti mengandung kebenaran. Karena informasi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau Al-Quran bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah Al-Quran bicara, di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa di dasar laut ada api. Ini kan aneh, sekilas selalu aneh, karena setahu kita api itu dipadamkan oleh air. Tetapi Al-Quran memberikan informasi di dasar laut ada api yang tidak pernah padam. Ini luar biasa. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah menyelam ke dasar laut, tapi dia yakin karena firman ini adalah firman Allah. Nah, belakangan ini diteliti Al-Quran ini orang-orang non-Muslim, orang Amerika, orang Jepang. Mereka menggunakan kapal selam yang canggih dalam jarak tempuh yang sangat dalam sekali. Ternyata betul bahwa di dasar laut itu ada api, ada bara yang tidak pernah padam. Sehingga para peneliti itu yang tadinya bukan Islam, mereka masuk Islam karena yakin apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran. Ada lagi misalnya ayat yang menjelaskan bahwa di dasar laut itu ada sungai, tumbuh pohon-pohonan, dan airnya tawar. Ini kan aneh, kok di dasar laut, di mana air laut itu asin, ada air yang tawar. Diteliti lagi oleh orang-orang barat, ternyata memang di dasar laut itu ada sungai yang airnya tawar. Al-Quran juga berbicara di dasar laut ada emas, logam mulia. Diteliti ternyata ada. Inilah barangkali semakin Al-Quran itu dilakukan penelitian, semakin orang yakin bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia, tapi firman Allah yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur bahwa kita bertuhan pada Tuhan yang benar. Karena apa? Ada agama-agama manusia dijadikan Tuhan, api dijadikan Tuhan, patung atau berhala dijadikan Tuhan. Dia yang buat patung itu dipahat, kemudian disembah jadi Tuhan. Kadang-kadang ada juga binatang atau hewan disembah dijadikan Tuhan. Inilah ada benda, ada manusia dan lain sebagainya dijadikan Tuhan. Rendah sekali kalau manusia atau benda itu dijadikan Tuhan. Justru itu kita Islam bertuhan pada Tuhan yang sesungguhnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya agama kita. Masih kurang yakin dan kita kembali kepada sunnah Rasul misalnya. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasul pasti mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan. Contoh misalnya, kita diperintahkan dalam agama kita supaya makan dan minum dengan tangan kanan berdoa, dan makan minumnya duduk, jangan berdiri. Karena apa? Orang yang makan minumnya berdiri, nanti dia akan terkena penyakit asam lambung. Ini sudah dilakukan penelitian.
Begitu juga pipis atau kencing, jangan berdiri, tapi jongkok. Ini adalah sunnah Nabi. Kenapa Nabi memerintahkan umatnya kalau kencing, jongkok? Ternyata begitu dilakukan penelitian oleh orang-orang barat, orang-orang yang kencingnya sering berdiri cenderung kena penyakit prostat. Ini artinya 15 abad yang lalu informasi ini sudah disampaikan kepada Nabi kita yang mulia. Nabi kita adalah orang yang selalu suci, selalu bersih. Kalau dia keluar rumah, dia berwudu untuk sholat, dia berwudu untuk berniaga, dan mau tidur pun Nabi selalu berwudu. Ini dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu seorang ulama. Ini banyak yang belum tahu, Jenderal Sudirman itu seorang ulama. Ketika ulama itu bermusyawarah untuk mendirikan TNI, maka secara aklamasi Jenderal Sudirman dipilih menjadi Panglima Besar. Jenderal Sudirman itu seorang guru agama di sekolah Muhammadiyah. Dia mengajar di situ. Tapi dia juga pendiri tentara. Dan hebatnya, terkenal sekali bahwa Jenderal Sudirman itu tidak pernah lepas dari wudu. Mau sholat dia berwudu, mau berperang, mau angkat senjata dia juga berwudu, mau ngajar dia berwudu, mau tidur pun dia berwudu. Sehingga Jenderal Sudirman tidak pernah lepas dari wudu. Ini adalah sunnah Nabi yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Inilah hebatnya ajaran agama kita. Mau tidur saja kita suruh bersuci. Tidak ada ajaran agama yang sehebat ajaran Islam. Semua telah dibuktikan bahwa wudhu itu sangat dekat dengan ilmu kesehatan, karena wudhu itu adalah masalah kebersihan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, masih banyak lagi hal-hal yang kita gali dalam Al-Quran, di dalam hadis, tentang kebenaran, tentang kemaslahatan. Karena apa? Ini untuk meyakinkan kita, supaya kita semakin dalam, semakin luas, semakin kita tahu kebenaran tentang agama kita ini. Tapi di lain pihak, mohon maaf, banyak orang yang terkadang-kadang hati kita menjadi tidak nyaman. Ngakunya Islam, tidak pernah belajar Islam dengan baik, tapi menjelek-jelekan Islam, nauzubillah. Islam dibilang teroris, radikal, dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah belajar Islam dengan baik, tidak pernah belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, belajar Al-Quran, hadis, tapi dia bilang Islam ini radikal. Karena dari barat, kalau arti radikal yang sesungguhnya itu adalah mengamalkan Islam sampai ke dasar-dasarnya katanya. Tapi radikal yang dituduhkan konotasinya sudah buruk saja. Ini jahat, dikit-dikit Islam Indonesia ini radikal dan teroris. Inilah yang kita tidak suka. Kadang-kadang orang Islam menghina para ulama. Itu ulama ngapain menyampaikan berita akhir zaman ada surga dan ada neraka? Padahal yang kita sampaikan adalah rukun iman. Percaya pada Allah, kepada malaikat, pada kitab suci, pada nabi, pada hari akhir, dan takdir Allah. Ada surga, ada neraka. Itu yang bicara adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan manusia. Tapi mereka tidak ngerti tentang Islam. Katanya kita ulama, ustaz, dikatain peramal, difitnah, yang macam-macam. Yang menjelekkan Islam orang Islam sendiri. Karena apa? Dia tidak pernah belajar Islam dengan baik. Nauzubillah. Inilah yang terjadi dengan kita. Ada lagi yang mengatakan Bung Karno lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ini otaknya sudah error. Nabi Muhammad ini manusia pilihan yang tidak ada tandingannya. Satu-satunya manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung.
Tidak ada manusia yang dipuji oleh Allah. Bahkan kita disuruh berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat, memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Maka kita orang-orang yang beriman disuruh berselawat, memberikan penghormatan kepada Nabi kita yang mulia ini. Inilah barangkali sebelumnya Jumat ini semoga menjadi bahan renungan dan kita pelajari perdalam Islam kita ini supaya kita semakin hari semakin yakin bahwa dengan Islam kita ini insya Allah kita selamat hidup kita di dunia, selamat hidup kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu